Oke, kakak ralat bukannya Control D, tapi kakak bisa kalau nggak pencet Alt di keyboard gini, atau kakak klik kanan copy. Nah, kakak tinggal taruh sembarang dan paste here. Kayak gini. Seperti ini. Nah, langsung dipasin aja ya, Kak. Ini udah dipas. Atas bawah udah selesai nih dua-duanya. Kanan kiri juga udah. Kemudian kita langsung lanjut di bagian background-nya. Bagian background-nya kakak. Nah, ini kita ambil background-nya ini. Ini kan masih polos nih warnanya, masih putih aja. Terus kita ke arah kanan ini. Ke sisi kanan Figma. Nah, di sini nih, di urutan ini ada yang namanya fill. Tempat fill ini, kita klik kotak warnanya. Kemudian, untuk ini, di palet warna ini, ada di atas kotak, nah tulisannya solid. Kita geser ke sampingnya. Gradient. Kita pilih, kita klik. Nah, ini udah berubah warna nih, Kak. Nah, yang untuk atasnya ini, itu untuk warna atas, gradasi warna atas, yang bawahnya ini, kotak bawah, ini untuk gradasi warna bawah. Seperti itu. Nah, bagian atasnya ini kita ubah dengan kita klik ini. Bagian atas di palet warna. Kemudian, karena kita ingin menyesuaikan warnanya seperti ini, kita nggak usah cari-cari dulu gini-gini, nggak usah repot-repot. Kita tinggal ambil ini nih, kita klik sample color, kita arahin dia ke sini. Ya Kak, untuk bagian atas kita klik dia, nah seperti ini. Nah untuk bagian bawahnya kita lakukan hal yang sama. Kita klik nih bagian bawah kotak warnanya, kemudian kita ambil sample color, kita tarik ke sini, kita arahin ke sini. Nah seperti ini. Tapi gimana Kak kalau misalkan pengen beda warna? Boleh banget Kakak klik lagi. Misalkan atasnya nih Kakak mau beda. Berarti Kakak klik yang atas, gradasi atas, Kakak tinggal arahin. Misalkan mau merah banget warnanya, atau mau hitam, atau mau gimana, tinggal Kakak atur lagi. Seperti itu, ketika udah selesai, boleh klik sembarang. Nah, habis kita urusin background-nya, kita langsung fokus ke ini. Si handphone ini, layar handphone ini. Cara gimana? Yang pertama, kita itu ke sini, ke frame. Kita ambil frame. Kita ambil asal aja frame-nya, kita taruh sini. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ukurannya berapa? 524.16 kali 1041. Nah, di ini frame ini kita sesuaikan dengan ukuran dia. Caranya kita balik ke sisi kanan Figma. Ini sambil mencet si frame ini yang kita mau buat layar handphone. Nah, kita ke arah kanan Figma, kita di layout, di dimensionnya. Ini dimension nih Kak. Nah, kita atur. W-nya berapa, H-nya berapa. 524.161041. Oke. W-nya 524.16. Seperti ini. Yang ininya nih, H-nya itu 1041. Kita klik lagi. 1041. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kan masih kotak ya. Masih kotak seperti ini, masih lancip. Sedangkan yang kita mau itu melengkung, seperti ini. Seperti ini. Nah, caranya adalah kita balik lagi ke sisi kanan Figma. Nah, di bagian bawah layout itu ada namanya appearance. Kita pilih di sisi kanannya corner radius. Nama corner radius ini. Nah, kita klik, kita atur. Sebenarnya mau berapapun bisa, tapi kita di sini pakai 90. Radiusnya itu 90. Sudah seperti ini.
Kemudian kita atur lagi bayangannya. Ini kan lengkungan sudah sama, ukurannya juga sudah sama, kita atur bayangannya. Karena di sini nih ada bayangan nih Kak. Bayangan dari sisi handphone-nya, layar handphone-nya. Caranya gimana? Kita klik lagi frame-nya. Kemudian kita ke sisi kanan lagi. Dan di bawah fill itu ada stroke, effect, layout guide, sama export. Kita pilih effect, kita klik plus. Nah, yang kita butuhkan untuk, karena kita butuhnya tuh bayangan luar, berarti kita ambil drop shadow. Tapi kalau kita mau bayangan dalam, kita bisa pilih inner shadow. Seperti apa nih Kak? Seperti ini. Nah, gitu. Tapi yang kita butuhkan kan drop shadow ya. Jadi kita ke drop shadow. Seperti ini. Di 35. Seperti ini. 35. Yang diubah di bagian X-nya aja ya Kak. Nah, kenapa nggak lebih Kak? Sebenarnya boleh aja lebih, disesuaikan dengan desain, tapi jika lebih, jika seperti ini, maka tulisannya akan ketutupan. Akan menghalangi teksnya. Oke, jadi kita balik ke 35. Kemudian udah jadi seperti ini Kak. Kita mulai buat dalam-dalamnya. Isian layar handphonenya. Yang pertama itu kita bakal buat ini. Caranya gimana? Kita klik lagi frame-nya. Seperti ini. Nah, kita ke tools utama Figma. Di sini kita ambil di shape tools, kita klik, kita ambil ellipse. Gini, taruh. Nah, kita atur. Untuk besarnya tuh disesuaikan saja Kak, boleh ikutin banget kayak gini. Kalau kita ikutin banget itu di 283.53 atau 244 x 244.82. Tapi kalau kalian menyesuaikan sendiri, itu boleh banget. Asalkan tidak jomplang sebelah kanan dan kirinya. Nih, atau mau 323 x 357 boleh. Sudah seperti ini nih. Kakak tinggal masukin ke dalam. Nah, kok bisa sih Kak? Ini kan harusnya satu lingkaran. Kenapa bisa pas dimasukin ke dalam gini, diarahin kayak gini, dia tinggal setengah. Nah, setengahnya lagi udah nggak ada. Karena kita bisa lihat nih, di sisi kiri Figma, ini kan layar handphonenya nih. Kita ganti dulu ya Kak. Nah, bawahnya itu ada si lingkarannya. Jadi di handphone ini dalamnya ada lingkaran. Kalau misalkan kakak kena kasus kayak gini, seperti ini, dia nggak masuk ke dalam, berarti si lingkaran itu belum masuk ke dalam si frame-nya. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti kakak kalau misalkan ternyata lingkarannya di luar, kakak bisa lihat di sebelah kiri Figma untuk lapisannya. Kalau misalkan lingkarannya keluar tuh biasanya dia di luar si frame-nya. Nah, gitu. Kalau emang tujuan kita untuk pengennya dia di luar seperti ini, nggak apa-apa. Tapi karena kita butuhnya dia itu setengah lingkaran, jadi tinggal kita masukin ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, aku pengen segini. Kemudian kita balik lagi nih. Di lingkaran ini kita kasih warna. Ke fill, kita klik kotak warnanya. Kemudian biar gampang, kita ambil sampel color-nya di sini. Klik. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita sekarang buat teksnya. Catering meme. Oke. Kita balik lagi ke tools utama Figma. Di ini, sini. Kemudian kita pilih lambang T ini. Kita taruh sembarang. Kita tulis. Boleh ditulis apapun. Atau kalau kakaknya mau ikutin boleh juga. Seperti ini. Kita bisa pilih ukurannya. Cara pilih ukurannya gimana Kak? Ini kan kalau kayak gini misalkan terlalu kecil nih kakaknya. Pengen lebih gede. Kakak ke sisi kanan Figma. Nah, di typography ini ada ini Kak, ada ukurannya di sini.
di sisi kanan. Kalau ini apa nih Kak? Regular ini tuh jenis ketebalan fontnya. Nah, kalau ini itu ukuran fontnya. Kakak bisa ada pilihan gini. Atau kalau kakak mau custom, tinggal kakak klik 2 kali. Misalkan 90. Seperti itu. Nah, aku di sini mau di ukuran 48. Seperti ini. Kemudian, karena font bawahnya juga sama, aku tinggal Alt. Kita tinggal Alt, hapus, ganti. Seperti ini, Kak. Ini tinggal disamakan. Nah, kalau udah selesai, ini udah selesai nih keduanya, kita klik. Klik catering ini, sambil pencet Shift, kemudian klik yang bawahnya juga, Shift-nya jangan dilepas, kita ke arah kanan untuk merapikannya dengan klik alignment seperti ini. Berarti dia udah di tengah. Kemudian ini juga kita klik alignment. Atau nanti mau di akhir semua dirapihin juga bisa Kak. Tapi lebih baik biar nggak lupa kita rapikan satu persatu. Kemudian kita mau ada ini nih, ada lambang wifi, ada lambang piala, kemudian ada lambang notifikasi, ada juga lambang kayak internet ya kalau kayak gini. Nah, itu kita bisa cari di mana di Figma itu, balik lagi ke tools utama Figma. Di sini sebelah si teks ada comment, nah sebelahnya lagi ada tulisan action. Kita klik, kita search Iconify. Kita klik Iconify. Nah, ini adalah tempat-tempat kayak emoji untuk mencari icon-icon yang seperti tadi. Misalkan kita mau cari wifi, kita search, nah ada semua di sini Kak. Atau misalkan kita mau notification, ada lagi. Gitu. Asalkan kakak pakai kata kuncinya bahasa Inggris, insya Allah keluar. Nah, kemudian karena ingin kita mempercepat waktu, kita pakai aja yang ada di sini. Kalau kakak mau yang ada di sini, boleh banget. Atau kakak mau ambil di yang Iconify tadi, boleh banget. Oh ya, maaf, aku lupa. Kita balik ke Iconify. Cara ambil Iconify-nya itu dengan gini. Ditarik aja ya, Kak. Misalkan kakak mau ini. Kita tarik keluar. Nah, seperti ini. Ini udah langsung keluar. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nggak usah pegang sini-sini. Nggak usah klik sini-sininya. Tinggal kakak tarik aja keluar yang kakak mau. Gitu. Nah, untuk mempercepat waktu, jadi kita ambil aja di sini. Kita copy. Dan kita pencet Alt, kita tarik. Satu persatu aja. Kemudian kita arahin, kita taruh di sini. Gitu, seperti ini. Nah, kita taruh lagi satu-satu wifi-nya. Seperti ini. Kemudian yang ini. Sebenarnya bisa nggak sih Kak langsung dua-duanya, jangan satu-satu biar cepat? Bisa. Dengan kakak klik dia, elemen ini, si notifikasi ini, kakak klik shift, terus kakak klik dia juga. Terus abis itu kakak klik Alt. Nah, sudah seperti ini. Klik ini. Sebentar, maaf Kak. Klik ini, kemudian klik ini, pencet Shift, kemudian kakak Alt. Gitu. Seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kakak tinggal tarik ke arah yang kakak mau. Udah ke bawah nih keduanya. Tapi kalau misalkan ternyata masih ribet, boleh satu persatu dulu aja Kak. Nah, seperti ini. Udah nih, kita bisa klik satu-satu dengan tetap pencet tombol shift, kita bisa ke alignment. Nah, untuk merapikan tata mereka. Nah, setelah ini kita buat si ikonnya ini nih, ilustrasinya ini.
atau si gambarnya ini. Caranya gimana? Ini kalau kakak lihat, kakak perhatiin, ini tuh beda. Ini gambar dan ini untuk biar kayak ada piringnya. Caranya itu gimana? Pertama, kita ke tools utama Figma, kemudian kita klik ellipse ini, si shape tools ini, kita pilih ellipse, nah kita klik. Nah, seperti itu. Dan kita sesuaikan saja. Dengan besar ukurannya itu kita sesuaikan dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Nah, ini kan di dalam ya, Kak. Sedangkan kita pengennya itu dia di luar. Kayak ngambang gitu dari layarnya. Caranya adalah kita keluarkan dari sini. Nah, wait. Ini kita ke handphone ini, ke layar handphone ini. Nah, ini Eclipse-nya masih di dalam. Lingkarannya masih dalam. Kita keluarkan. Misalkan sampai taruh atas gitu. Nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapi-rapikan lagi kalau misalkan kurang pas. Nah, gitu. Kalau misalkan dia tiba-tiba masuk lagi, kakak tinggal ke kiri lagi, kemudian lihat. Dianya di dalam kah? Seperti ini di dalam. Kalau kayak gini tuh di dalam berarti. Kalau dia ke dalam gini, nggak mau keluar berarti dia di dalam. Nah, kakak tinggal pindahin ke atasnya. Atau misalnya kalau hilang malah kita taruh aja paling atas. Nah, seperti ini. Jika sudah di luar kayak gini, kakak bisa ganti warna. Kita ke sisi kanan lagi, Figma, kemudian kita ke fill, kita ganti ke hitam. Nah, kita ke bawahin tinggal warna hitam pekat. Nah, jika sudah seperti ini nih, Kak, kita sekarang ke sini. Si gambar ini. Gambarnya tuh bisa apa aja, kakak bisa bebas sesuai yang kakak mau. Misalkan mau ada dagangan kakak beneran nih, taruh misalkan pizza, burger, atau misalkan dimsum, boleh. Tapi kalau misalkan kakak mau ada referensi gambar, aku saranin jangan ambil dari Pinterest ya Kak, atau misalkan Google, karena itu ada copyright-nya, kita ambil aja yang free. Itu gimana? Di Figma ada, caranya kakak ke tools utama Figma, kemudian ke action, nah kemudian kakak klik cari Unsplash. Ini. Nah, ini tuh tawaran sampel-sampel foto gratis gitu dan aman. Ini kita klik vote misalkan. Nah, ini banyak contohnya. Nah, ini banyak banget referensinya yang bisa kita ambil. Gitu. Misalkan nih kita coba ya. Ini nih kita ubah si fill ini, si lingkaran ini kita mau ada makanan ini. Gitu. Caranya kita ke sisi kanan Figma, kemudian klik kotak warnanya, kemudian ini kan di palet warna itu ada solid, kemudian gradient, kemudian pattern. Nah, kita ke image, klik image. Nah, dia bakal berubah seperti ini, Kak. Tinggal kita klik. Misalkan kakak mau si pizza nih. Nah, dia akan berubah seperti ini. Gitu. Atau misalkan kakak mau ini burger. Nah, dia akan berubah lagi seperti itu. Tapi kita akan menyesuaikan sesuai gambar contoh posternya, yaitu kita bakal ambil aja copy dari si ayam ini. Ini tinggal kita klik alt. Nah, sudah. Kemudian, ini kan masih di bawah nih, Kak. Masih ketutupan. Nih, kita tinggal lari lagi ke sini. Ini ke sisi kiri. Bagian frame handphone. Kita klik nih image-nya. Gambarnya kita tarik ke atas. Harus di atas si
lingkaran bawah ini ya kak, yang jadi piring ya, gitu. Ini biar kita nggak ribet, kita namain piring seperti ini. Nah, ini kita tinggal rapihin. Cara kecilinnya nih tinggal kakak kalau misalkan ngeliat bulat-bulat gini, kotak-kotak gini, tinggal dikecilin seperti ini. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini kak. Kita sesuaikan lagi dari lingkarannya, kemudian gambarnya, itu bisa kakak tinggal atur-atur lagi. Pelan-pelan gitu, biar nggak keubah banyak. Nah, seperti ini. Jaga. Nah, jika sudah seperti ini, biar dia nggak gini-gini sendiri, caranya adalah kita klik gambar ini, kemudian kita klik bawahnya. Si piringnya ini, kita klik kanan. Nah, caranya gimana kak? Biar mereka bisa diklik secara bersamaan. Caranya adalah kak klik dulu gambar, kemudian klik gambar, sekalian pencet shift. Nah, klik piring. Jangan dilepas shift-nya sampai kita klik kanan gini. Nah, kemudian kita pilih group selection. Nah, seperti ini. Nah, dia jadi bisa kayak gini. Gak kemana-mana. Karena mereka udah di grup. Grup itu gunanya apa? Grup itu gunanya biar mereka bisa nyatu. Jadi dikelompokkan gitu. Kayak dilem, ditempel gitu. Nah, sudah seperti ini. Kita ke sini, ke bawahnya. Ini kan yang atas sudah selesai, kemudian kita ke bawahnya. Itu pertama kita mau bikin lambang keranjang ini, icon keranjang. Caranya gimana? Kita buat dulu buletannya. Itu kita balik lagi ke tools utama Figma, kemudian di shape tools ini kita pilih ellipse lagi. Kita klik. Nah, kita butuhnya kecil-kecil aja nih, Kak. Segini ya, kira-kira perkiraan gitu. Kakak boleh ikutin di 74x72 ataupun mau lebih besar atau lebih kecil, tinggal kakak tarik-tarik aja. Nah, sudah seperti ini nih. Nih, di 77x76 kita ganti warna dulu. Itu kita ke fill, ke sisi kanan Figma, kemudian klik kotak warna. Kita ambil lagi shape tool, sample color-nya, maaf salah. Sample color. Nah, kita arahin lagi ke sini. Karena emang warnanya pengen sama. Nah, seperti ini. Gitu. Kemudian ini icon keranjangnya bisa kita cari kayak tadi. Cari icon wifi dan sebagainya di action ini. Misalkan action, kita ke iconify. Enter. Kita klik. Kita search shop. Nah, di sini banyak. Misalkan kita pilih yang nih, kita cari yang sama seperti ini. Coba ada ya, ada nggak ya? Nah, misalkan ini. Misalkan kita pilih ini. Kita tinggal tarik. Taruh sembarang tempat. Atau misalkan kalau belum keluar, kita tarik lagi. Nah, seperti ini kalau udah keluar, baru kita silang, kita ambil. Kita tinggal taruh di tempat yang kita mau. Seperti ini. Kalau ukurannya kekecilan, tinggal kita gedein. Tarik. Lagi, misalkan. Dah. Kemudian, kan ini masih warna hitam, kita ubah dulu ke warna putih. Nah, kalau untuk icon kayak gini, Kak, yang dia tuh nggak ada warna tebelnya, cuma ada garis-garis gini, itu kita ganti warnanya bukan di fill. Karena fillnya emang udah nggak ada, udah tutup matanya. Tapi kita di stroke-nya.
kita klik dulu nih merekanya. Seperti ini. Nah, kalau kayak gini, fillnya udah ketutup, kalian jangan panik. Kalian bisa ganti warnanya itu di kita ke selection colors, ke sini. Kita klik. Kemudian kita ganti warnanya ke putih. Atau misalkan masih mau cari-cari kemana, nah, bisa kita main-mainin aja color palette-nya. Seperti itu. Kemudian jika ini udah selesai, kita mau ke sini lagi. Untuk nomor telepon misalkan sama misalkan teks apa gitu, pesan apa atau himbauan atau ajakan gitu. Itu dengan kita ke tools utama Figma di sini nih. Kemudian kita klik lambang T ini teks. Nah, kita taruh misalkan 089123456789 seperti ini. Kemudian misalkan kalau ini warna putih nggak kelihatan, kita tinggal tukar lagi fillnya ya kak. Terus kita mau warna hitam, kita tinggal tarik gitu. Kalau misalkan kakaknya udah lama bikin desainnya, itu pasti nanti bakal ada history warnanya. Di sini di color palette, di bawahnya itu ada warna-warna yang sering kakak gunain di file ini, di file Figma ini. Nah, jadi nggak usah repot kakak tarik-tarik gini-gini, tinggal kakak pencet salah satunya. Misalkan mau warna coklat, tinggal klik. Mau warna hitam, tinggal klik. Seperti itu. Nah, ini tuh di ukuran 26. Untuk font, itu tuh paling kecil ukuran 10 ya teman-teman, ya kakak-kakak. Jadi jangan lebih kecil dari itu. Seperti ini. Misalkan kalau terlalu besar, kita bisa ganti itu ke arah kanan Figma di typography ini. Seperti tadi, ini bisa kita atur. Misalkan kita mau di 24 aja, bisa seperti ini. Nah, kemudian kita ke sini, si teks ini. Sama aja sebenarnya sama aja, kemudian kita tinggal klik Alt seperti ini. Nah, boleh tulis apapun. Nah, seperti ini. Tinggal kita rapihin lagi. Nah, jangan sampai dia terlalu mepet kayak gini. Jangan. Kita harus ada ruangnya sedikit. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ternyata bagian bawah terlalu mepet, kalian tinggal ubah aja. Agak naikin dikit kah. Nah, kemudiannya dia digeser kah. Seperti ini. Nah, kalau tadi kan dia masih gini-gini ya kak. Tuh, masih terpisah. Itu kita grup lagi. Klik keranjangnya ini. Klik shift. Kemudian klik lingkaran bawahnya. Klik kanan. Kita klik group selection. Nah, seperti ini. Kemudian kita naikin misalkan nomornya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita atur kerapihannya. Kita klik si icon keranjang ini, nomor, kemudian teks. Kita ke sisi kanan, di position ini atas, kita klik alignment yang rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kita bisa langsung tarik dia. Nah, ini kan masih bisa nih kak. Tuh, masih bisa. Nggak usah khawatir.
itu tinggal kita klik nih, klik handphone terlebih dahulu, kemudian klik si gambar ini sambil mencet shift ya kak, seperti tadi kita bakal buat grup. Klik kanan, kemudian group selection. Nah, seperti ini. Dia udah jadi nyatu. Tinggal kakak rata-ratain lagi, rapi-rapihin lagi. Nah, kalau udah fix semua nih, tinggal kita taruh ke dalam. Seperti ini. Ininya udah selesai, tinggal kita buat teksnya. Gimana cara buat teksnya? Kita tinggal ketik ini, kemudian tulis. Misalkan seperti yang di poster, kita mau tulisan chicken. Seperti ini. Nah, kita tinggal cari nih fontnya yang sesuai sama si gambar poster ini. Gimana caranya? Ke sisi kanan, Figma, kemudian di typography. Kalau ini kan untuk ukuran ya kak, bawah yang kanan ini untuk ukuran. Nah, yang atasnya ini, di bawahnya typography banget, ada tulisan Mark 1 sekarang. Nah, itu tuh jenis fontnya. Tinggal kita klik. Nah, in this file ini, itu yang ada di sini gitu. Yang ada fontnya tuh di history font untuk in this file. Nah, kalau yang kita mau cari lebih banyak fontnya, kita tinggal klik. Kita klik all font. Nah, kita tinggal cari nih. Kakaknya kalau misalkan mau cari-cari yang cocok, jangan langsung klik gini ya. Jangan. Karena kalau kayak gini udah setuju. Kakak tinggal bisa sebentar. Maaf.